Terima kasih Dwi. Halo, salam semuanya. Selamat malam Kak Nalva dan Malam Dwi. semuanya. Tuhan Yesus memberkati malam kita hari ini ya. Kok rajin pakai kondisi siran juga. Oke. Ini doa pembukaan siapa nih Kak? Oh iya, kita mau doa pembukaan dulu, lupa juga gue. Oke, kita mau doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk fellowship ini Tuhan. Biar segala yang kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar apapun yang keluar dari hati-Mu Tuhan. Biar setiap kami dibangun, setiap kami dipupuk, dan setiap kami bertumbuh menjadi seperti yang Engkau mau. Biar kami terus berkenan di hadapan-Mu. Latih, ajar, disiplinkan kami setiap saat Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan dalam pelayanan kami untuk generasi Elia kali ini Tuhan. Biar kami terus berada di dalam firman-Mu, kami berjalan dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh pelayanan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan penyembahan, berkati khotbah kami Tuhan, dan biar semua terbuka Tuhan. Pikiran, telinga kami semuanya terbuka. Dalam nama Rinto bisa di itu mute all dulu Rinto. Oke. Mana sih Dwi? Dwi-nya jangan di mute Rinto. Oke. Haleluya, puji Tuhan ya. Malam hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita undang, meskipun di tempat-tempat kita yang berbeda-beda ya, tapi kita percaya kuasa Roh Kudus itu menjamah setiap kita yang rindu datang kepada Tuhan ya. Mari kita mau angkat pujian saat indah ku berhadapan denganmu ya. Indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Yesus bawa daku erat dalam pelukanmu. Ya mahal yang dikit yang itu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah Tuhan, saat indah ku berhadapan denganmu, kami pandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa.
dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku, kami rindu Engkau, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, haleluya, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, jamakan itu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, haleluya, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu Engkau, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, haleluya, haleluya Yesus. Sekarang Tuhan penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan air hidup Tuhan, penuhi ya
Jamahlah hidupku Tuhan, penuhi kami, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Oh kami rindu Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku Tuhan, jamahlah Tuhan. Oh haleluya, Kau yang besar ya Allah, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kau Yesus yang layak ku, Kau yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kau Yesus yang layak Kau yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kau Yesus yang layak ku akui, Kau Allah yang layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Oh, terima pujian, Kau Allah yang layak Tuhan. Cuma pujian dan sembah kami ya Bapa. Oh, haleluya Yesus, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Haleluya Yesus, mau dipanggil-Mu ya Tuhan, segala Yesus. Oh haleluya, haleluya Yesus, mau dikasih segala Yesus. Terima kasih Yesus, terima pujian dan sembahan kami ya Tuhan. Kau layak Tuhan, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Haleluya Yesus. Sikra, sikra, sikra. Haleluya Yesus, sebab Kau agungkan Yesus, di atas segala, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak. Ini kerinduan kami ya Tuhan, Kau disenangkan dengan
katakan raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, raja di atas. Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus buat hadirat-Mu ya Bapa yang kami rasakan ya Tuhan. Mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini ya Bapa. Kami dapat memuji memuliakan nama-Mu ya Yesus. Kaulah yang bertata di atas pujian kami dan sembahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan pujian kami disenangkan ya Yesus. Engkau senang Tuhan. Kami rindu ya Yesus, nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Bapa. Sebentar Tuhan, hamba-Mu Tuhan Kanafa yang ingin memberitakan firman Tuhan. Kau jamah ya Bapa. Setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Roh Kudus memimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti ya Bapa. Kami percaya Tuhan malam hari ini ya Bapa kami sudah diberkati Tuhan dengan hadirat-Mu. Dan juga Tuhan sebentar kami akan diberkati juga dengan firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus bekerja Tuhan di setiap kami yang mendengarkan ya Bapa. Tuhan bukan hanya kami menjadi pendengar ya Bapa kami, tapi Tuhan kami rindu menjadi pelaku firman-Mu ya Yesus. Biarlah Tuhan Yesus setiap firman-Mu yang ditaburkan Tuhan kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami dapat berbuah Tuhan Yesus di dalam Engkau ya Bapa. Kami tinggal di dalam Engkau Tuhan dan membuahkan hasil kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jaringan yang kami pakai ya Bapa. Mari Tuhan memberkati jaringan kami ya Yesus. Kau dari pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, hingga selesai ya Bapak jaringan yang kami pakai baik semuanya Bapak, cuaca yang kami saat ini Tuhan Yesus alami semuanya jadikan baik ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pembicaraan firman-Mu dalam tangan-Mu ya Yesus. Kau Allah yang memberkati ya Yesus. Terima kasih Tuhan berkat-Mu malam hari ini. Paralaskan doa sembahyang pujian kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you Dwi. Biasa Dwi, terima kasih banyak loh. Sama-sama. Sama-sama. Thank you Dwi, Tuhan berkati. Ya Kak Sinta, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Hai Kak Sinta, apa kabar? Thank you Kak Dwi. Tuhan. Ya Kak Esti. Thank you Kak Dwi. Tinto. Bilanglah iya hasian gitu. Aku kita terakhir sama Kak Nafa nih. Ya silakan Nafa. 2 minggu lagi Kak Cinta yang khotbah ya. Gantian. Ayo Cinta. Haleluya. Haleluya. Oke. Puji Tuhan, hari ini luar biasa banget. Seharian ini tadi itu aku sebenarnya banyak nonton video YouTube aku dari zaman yang dulu sampai aku nontonin soal kesaksian aku nontonin wawancara aku sama Mbak Mary Riana, sama Titi, sama Usi. Di situ tiba-tiba Tuhan ingatkan bahwa kita itu menjadi pialanya Tuhan. Satu-satu dari kita itu kayak aku ada di dunia selebritas, aku ada di dunia entertainment, di mana Tuhan pilih aku untuk menjadi manekinnya, untuk menjadi pajangannya, di mana aku benar-benar memang harus memberikan value buat orang banyak, memberikan contoh untuk orang banyak. Aku dilatih sama Tuhan untuk hidup aku sendiri menjadi saksi, hidup aku sendiri menjadi gambaran Tuhan, hidup aku sendiri terlihat ada Yesus di dalamnya. Saudara, kembali lagi saya diingatkan bahwa kita ini adalah carangnya. Aku akan khotbah tentang pokok anggur yang benar. Boleh kita buka di Yohanes 15 ayat 1, Kak Cinta boleh baca?
Yohanes 15 ayat 1 Kak Cinta, boleh. Yohanes 15 ayat 1, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Teruskan, sis. Terus, ya terusin sampai ke 8. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian firman Tuhan. Amin, saudara. Terima kasih Kak Cinta. Luar biasa banget. Aku begitu suka dengan firman ini. Kenapa guys? Karena selama ini aku itu benar-benar berusaha untuk menjadi carang. Dan Tuhan adalah pengusahanya. Dan itu benernya luar biasa. Jadi ceritanya tuh aku lagi ngeliatin kesaksian aku, wawancara aku sama Om Hotman, wawancara aku sama teman-teman yang lain. Dan pada saat itu aku lihat di YouTube bagaimana pada saat tadi itu aku lihat bahwa wow, begitu Tuhan membentuk kita, begitu Tuhan benar-benar ada dalam hidup kita, begitu kita memberikan diri kita untuk dididik dan dipoles sama Tuhan, untuk dikikis sama Tuhan, kita memberikan diri kita sepenuhnya, bagaimana hidup kita bisa menjadi saksi untuk banyak orang, bagaimana hidup kita bisa banyak menyembuhkan jiwa, bagaimana hidup kita bisa dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa menjadi pajangan buat dunia. Saudara, saya ini saya ada di dunia entertain. Saya dipilih sama Tuhan sebagai sebagai pokok itu sendiri. Saya dipilih sama Tuhan sebagai anggur itu sendiri. Tuhan adalah pengusahanya. Kita ini carangnya. Di dunia saya sebagai di dunia entertain ini, Tuhan milih saya sebagai anaknya untuk menjadi saksi. Begitu juga untuk teman-teman yang lain. Tuhan sudah merencanakan begitu indah. Tuhan mempunyai masa depan yang luar biasa. Tapi banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak mau dibersihkan. Makanya kenapa harus dipotong? Ada dua perbedaan di sini, saudara. Dipotong sama dibersihkan. Kalau dipotong, itu orang-orang yang sudah tidak mau terikat dengan Tuhan. Orang-orang yang sudah tidak mau benar-benar punya urusan dengan Tuhan. Orang yang tidak mau hidupnya diberikan sama Tuhan. Orang yang tidak mau mengandalkan sama Tuhan. Orang yang tidak mau terikat sama Tuhan. Alhasil apa? Pada saat dia mempunyai permasalahan dan dia tidak berdamai dengan permasalahannya, dia mempunyai segala macam persoalan di hidup ini, tapi dia tidak bilang, ya wes terserah kamu, ayo kita hadapi bersama. Instead dia memilih jalan yang lain. Semakin dia memilih jalan-jalan yang lain, semakin dia memilih jalan di luar firman Tuhan, apa yang terjadi? Hidupnya semakin berantakan. Hidupnya semakin kehilangan arah. Hidupnya semakin tidak ada tujuan. Yang akhirnya apa? Dipotong. Tapi ada satu pribadi lagi yang dia menyerahkan, oke Tuhan, sekarang saya punya permasalahan. Saya punya persoalan di hidup saya. Saya punya terlalu banyak kejadian dalam hidup saya. Mungkin pada saat ini
keluarga saudara sedang diuji sama Tuhan. Mungkin suamimu atau istrimu atau anakmu atau dengan keluarga mertuamu atau menantu atau siapapun mungkin sedang ada permasalahan. Permasalahan itu banyak saudara. Ada perselingkuhan, ada permasalahan ekonomi, ada permasalahan keluarga, ada banyak sekali. Tapi begitu Anda memutuskan untuk bilang, oke Tuhan, saya mau hadapi. Terbiasa dengan permasalahan itu. Membiasakan diri bahwa itu sedang terjadi di sekitaran kita. Bilang iya, oke, saya mengakui permasalahan ini nggak cuma sekedar klik, habis itu semuanya akan selesai begitu aja. Tapi orang-orang yang memutuskan untuk dibersihkan sama Tuhan, kalian akan lihat hasilnya. Hidup kita nggak cuma akan diangkat begitu tinggi sama Tuhan, tapi karakter kita akan diangkat begitu tinggi. Dan bukan cuma itu, tapi hidup kita bisa menyembuhkan banyak keluarga. Hidup kita bisa menyembuhkan banyak jiwa saudara. Hidup kita juga bisa menjadi terang di tetangga kita. Bukan hanya tetangga, di keluarga kita. Bahkan di tempat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kembali lagi aku bacain. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yaitu Tuhan adalah pengusahanya. Tuhan mempunyai skenario yang begitu indah untuk masa depanmu. Saudara, Tuhan punya skenario yang begitu luar biasa untuk hidupmu. Tapi banyak anak Tuhan yang tidak percaya. Banyak anak Tuhan yang maunya instan. Banyak anak Tuhan yang tidak mau proses yang gak enaknya. Banyak anak Tuhan yang tidak mau mempraktekkan firman-Nya. Banyak anak Tuhan mendengarkan firman tapi tidak menghidupi firman itu. Banyak anak Tuhan yang rohani tapi sebenarnya hidupnya tidak rohani. Maka dari itu saudara, apa yang bisa merubah hidup? Satu-satunya yang bisa merubah hidup kita adalah kita bergantung, kita adalah carang. Kita bergantung sama pokok anggur itu sendiri, pengusahanya ya Tuhan. Amin. Pengusahanya adalah Tuhan. Kita itu carang, berarti kita harus nurut. Kita harus menyerahkan. Banyak orang yang memberontak jika dikasih masalah. Padahal masalah itu adalah jembatan. Yang kedua saya mau bacain. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Jadi banyak anak-anak Tuhan yang kenal firman Tuhan, yang tahu agamanya Kristen, yang sering ke gereja tapi tidak berbuah. Buah itu apa aja sih? Ada firman-Nya kan? Buah-buah roh itu apa aja? Makanya orang yang percaya Tuhan, orang Kristen yang benar-benar percaya Tuhan, kalau hidupnya tidak berbuah, dia bukan Kristen, tapi dia hanya beragama Kristen. Saya ulangi, orang Kristen yang hidupnya tidak berbuah, dia hanya beragama Kristen, tapi dia tidak mengalami Tuhan. Dia tidak mempunyai pengalaman keintiman dengan Tuhan. Karena apa? Dia hanya beragama Kristen. Jadi kita semua, hidup kita harus berbuah saudara. Kenapa? Kalau hidupmu tidak berbuah, kita akan dipotong. Pada saat kita dipotong, apa yang terjadi? Kita nggak punya damai sejahtera. Kita akan menjadi pemberontak di setiap permasalahan yang sedang kita alami. Apa? Maunya menang sendiri. Kita akan berontak sama semua proses yang Tuhan kasih. Kita akan berontak pada saat perekonomian kita hancur lebur. Akhirnya jadi orang yang tidak jujur. Kita akan berontak pada saat keluarga kita mengalami badai perselingkuhan, entah apa segala macam. Akhirnya apa? Suamiku bisa kayak begitu, istriku bisa kayak begitu. Emang gue nggak bisa? Ya udah sekalian aja. Oh ya udah, habis itu gue cerai. Gue akan pacaran sama sebanyak-banyaknya orang. Itu berontak.
Nah, pada saat kita berontak, apa yang kita kehilangan? Kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan Roh Kudus. Kita kehilangan kepekaan. Kita kehilangan hubungan sama Tuhan. Dan kita kehilangan Tuhan. Maka dari itu, pada saat Tuhan ngawe-ngawe, kalau orang Jawa bilang sini, nah, berapa kali sih kita anak-anak Tuhan kalau kita lagi hidup kita lagi hancur, hidup kita lagi ada masalah, hidup kita lagi banyak sekali diproses sama Tuhan. Kalau kita pernah ngalamin Tuhan, kita pernah intim dengan Tuhan begitu luar biasa, saudara, itu kita tuh bakal dikejar terus, diinget-ingetin masa dulu sama Tuhan, diinget-ingetin, ayo dong nak, balik sama aku. Tapi pada saat kita menolak, kita terus menolak dan memberontak terus-terusan, apa yang terjadi? Kita akan dipotong. Makanya kenapa dipotong dan dibersihkan itu adalah dua hal yang berbeda. Pas kalau dibersihkan, kita mau, ya Tuhan, saya tahu masalah ini ada di depanku. Ya Tuhan, saya tahu semua hal yang tidak enak ini sedang terjadi di hadapanku, tapi saya mau menghadapi dengan Engkau. Nah, disitulah Tuhan sedang membersihkan. Dari mana dibersihkan dulu? Yang mana dulu nih yang dibersihkan? Yang dibersihkan adalah karakter kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dites, uji coba. Dalam hal apa? Dalam praktek firman. Anak-anak Tuhan yang tidak pernah praktek firman bukan anak-anak Tuhan, tapi anak-anak dunia. Kenapa? Karena dunia pengen kita mempraktekkan apa yang dia mau. Benar? Tapi Tuhan juga ingin mempraktekkan supaya kita mempraktekkan apa yang firman mau. Makanya kenapa anak-anak Tuhan pada saat mereka bertumbuh, mereka berbuah. Dan pada saat mereka berbuah, buahnya menjadi manis. Dan pada saat buah itu manis, buah itu bisa dipetik oleh siapa saja yang ada di sekitar dia. Melalui sosmed, melalui apapun juga. Mungkin dia tetanggamu, mungkin dia keluargamu, mungkin dia temanmu, mungkin dia suamimu, mungkin dia istrimu, mungkin dia anakmu, atau siapapun juga. Bagaimana kita mengusahakan buah itu supaya berbuah? Yaitu kita harus masuk ke dalam firman Tuhan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Karena firman itu membuat kita bersih. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi saudara, kalau seandainya kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah bisa berbuah. Sama sekali, percuma. Satu-satunya cara supaya kita bisa berbuah, ya berarti kita harus tinggal sama Tuhan. Caranya gimana? Serahin. Saya ingat sekali pada saat pas waktu pertama kali saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan sungguh-sungguh, itu pas waktu saya hamil 2 bulan. Dimana pada saat itu Tuhan mengizinkan Zack jatuh. Jadi pada saat itu Zack lagi jatuh, saya hamil 2 bulan. Di situ tadinya saya pengen berontak. Jadi saya berpikiran, abis lahiran gue ceraiin, gue bener-bener mau balas dendam pokoknya. Itu yang terpikirkan secara manusia. Sampai akhirnya, karena pada saat sebelum itu saya melihat banyak yang dilakukan Zack. Saya melihat benih-benih yang dilakukan Zack atas hidup saya. Pada saat dia tuh bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi, dia bisa masuk ke dalam kamar dan dia bisa menyembah Tuhan berjam-jam. Kadang dia puasa Esther, dia puasa Daniel, dia hanya ngurung dirinya di kamar sampai berjam-jam. Cuman dia teriak, minum, cuman boleh air putih ya.
kalau dia puasa Ester 3 hari. Dia cuma minum air putih. Kalau puasa Daniel, dia keluar cuma makan sebentar, habis itu dia masuk lagi ke kamar doa, dan dia tiba-tiba berdoa lagi. Saya melihat, kenapa? Walaupun kondisinya mungkin sekarang Zack belum bertobat, tapi benih yang dia lepaskan pada saat itu menjadikan siapa saya sekarang. Tapi itu adalah keputusan. Kembali lagi, kalau orang tanya, kok bisa sih belum bertobat? Karena apa? Peperangan di dalam diri kamu itu melawan siapa? Melawan diri sendiri. Siapa yang kita lawan, saudara? Diri kita. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita menguduskan diri sama Tuhan, yang nyerang kita semakin banyak gak? Semakin banyak. Iblisnya makin kepanasan gak? Berapa nih jiwa-jiwa yang bakal dia selamatkan? Apa yang terjadi nih orang kalau naik ke atas mimbar? Maka dari itu kenapa banyak pendoa syafaat. Amin, saudara. Kita juga harus bisa mendoakan. Kita harus menjadi pendoa syafaat juga. Gak peduli apapun yang sekarang kamu sedang lakukan, dosa apapun yang sedang kamu lakukan, perlombaan menuju garis finish itu adalah tentang dirimu sendiri dan Tuhan. Garis finishmu yang mengerjakan adalah diri kita sendiri. Sampai kita menuju garis finish, sampai kita menuju goal, yang berlari adalah diri kita sendiri. Mau orang ngomong apa di tengah-tengah pada saat kita tersenggol, kita kesandung, mungkin kita kebeset apa, dan pada saat kita berdarah kita berhenti sejenak, it's okay. Tapi peperanganmu adalah kamu sendiri, kita sendiri. Pada saat kita siap untuk bangun lagi, siap untuk bangkit lagi, kita sadar intimidasi yang akan kita dengar dari iblis, distraction akan beralih kemanapun juga, distraction yang dilakukan oleh iblis mengalihkan perhatian kita, tawaran-tawaran yang akan diberikan oleh iblis, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh iblis, laluin. Saya nggak bilang saya suci, kita semua bukan orang yang suci, tapi saya mau berani bilang bahwa saya tidak akan pernah berhenti untuk perang. Saya tidak akan berhenti dan cuman stuck jalan kaki di tempat. Tapi mungkin sekali-sekali saya akan capek, saya lelah, dan mungkin sekali saya terluka. Tapi saya tidak akan berhenti untuk terus saya lari sampai di garis finish. Apapun itu, mungkin nanti di tengah-tengah ada badai, di tengah-tengah ada angin topan, atau mungkin ada air bah. It's okay, it's life. Kita harus jalanin, kita harus lewatin, tapi jangan berhenti. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah tidak perang juga. Jangan pernah pakai pembenaran dirimu sendiri. Gak akan pernah nyampe ke Tuhan, saudara. Banyak orang selalu pakai pembenaran diri sendiri. Ini gak apa-apa, Tuhan boleh kok. Mendingan kamu bilang aja, aku tahu ini gak boleh, tapi aku gak bisa. Tapi aku gak mau berhenti untuk terus meminta anugerah Tuhan supaya aku memenangkan pertandinganku yang A. Saudara, banyak orang yang banyak orang yang bergelut di dalam dosanya, yang mungkin tidak bisa keluar dari dosanya, ya kan? Banyak orang yang mungkin dosanya itu, kalau cowok mungkin ada yang pornografi, atau mungkin bisa alkohol, atau mungkin bisa apa segala macam. Ada mungkin orang-orang yang seperti ini. Nggak apa-apa, Tuhan Yesus juga dulu minum wine kok, tapi Tuhan bukan pemabok. Itu pembenaran dirimu sendiri. Membolehkan nggak apa-apa kok, membolehkan apa segala macam. Tuhan nggak bisa bersihkan.
tidak akan pernah berbuah. Kenapa? Karena kita akan terus membenarkan diri kita untuk melakukan itu. Mendingan kalau kamu dalam keadaan kayak begitu ngaku. Iya, aku tahu ini salah, aku tahu ini dosa, dan aku tahu aku perlu berperang untuk aku bisa mengalahkan. Tapi aku tidak tahu, aku tidak bisa mengalahkan peperangan ini sendiri. Aku butuh bantuan. Ngomong apa adanya. Bisa ngomong sama teman kita yang pendoa. Bro, doain gue ya. Gue lagi dalam pergumulan nih. Pergumulan apa? Mungkin kalian seks bebas. Mungkin alkohol atau apapun itu. Minta sama teman kamu yang memang benar-benar dia pendoa syafaat. Saya tidak bisa berperang. Doain dong. Ketemu di udara ya, kita doa bareng-bareng. Tapi kita juga harus memberanikan diri untuk peperangan rohani. Karena setiap malam tuh saya peperangan rohani sama mereka. Setiap hari. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mampu, saya nggak sanggup, tapi saya mau. Bilang aja gitu. Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak sanggup, tapi saya mau. Tolong Tuhan, beri saya kekuatan, beri saya keberanian. Kita punya roh, Tuhan, beri saya roh keberanian. Beri saya roh pendobrak. Beri saya roh yang mau mendobrak semua tembok Yeriko. Beri saya keberanian untuk merobek semua selubung ini. Di dalam nama Yesus, aku bakar setiap selubung yang bukan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tundukkan rohku di bawah telapak kaki Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap api asing yang bukan daripada Tuhan, aku bakar dengan api Roh Kudus. Setiap roh perzinahan, aku bakar. Setiap roh apapun itu, roh perselingkuhan, bakar. Jadi saudara, peperangan rohani itu harus dilakukan setiap saat. Gimana caranya? Ujian penyembahan dulu. Ujian penyembahan dulu, minta kekuatan sama Tuhan. Karena yang namanya hadirat Tuhan itu merubah semuanya. Atmosfermu dirubah. Atmosfer pikiranmu dirubah. Matamu, cara memandangmu berubah. Cara mendengarmu berubah. Seketika itu juga. Detik itu juga. Tunggu sebentar. Minta air putih dong. Balik lagi kita. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku, kamu tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara, orang yang pernah ngalamin Tuhan, dia akan mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Saya tuh bukan orang pintar, saudara. Saya tuh orang tuh kadang-kadang kalau ngomong suka terbata-bata, suka skip. Itu saya dari dulu. Tapi semenjak saya ada di dalam firman Tuhan, saya mau, pada saat itu saya memutuskan untuk oke Tuhan, saya tahu keluarga saya bermasalah, suami saya berselingkuh, dan saya dalam keadaan yang gak tahu bagaimana hati saya, bagaimana pikiran saya, yang mungkin saya pengen bunuh diri, atau mungkin setelah saya lahirin anak saya pengen balas dendam. Tuhan, saya tahu itu semua adalah salah, dan saya tidak mau menyerah dengan manusia saya. Saya tidak mau menyerah dengan manusia dunia saya. Saya mau menyerah dengan manusia roh saya. Saya mau menyerahkan semuanya Tuhan. Saya mau melihat setiap permasalahan di depan mata saya. Oke, saya tahu ada permasalahan. Hei permasalahan, kamu ada di depan saya. Tapi saya mau bilang, saya mau hadapi kamu bersama Tuhanku yang besar. Amin, saudara. Mulai sekarang, saudara bilang sama diri saudara sendiri. Saudara bilang sama rohmu sendiri. Hei masalah, aku tahu kamu di depanku.
Ayo, saya mau hadapi kamu bersama Tuhanku. Ayo, kita hadapi ini bersama-sama. Ayo, saya akan memenangkan banyak hal dalam setiap proses yang Tuhan berikan. Maka pada saat itu, pada saat rohmu menyerahkan, pada saat kita menjadi rantingnya Tuhan, kita ada di bawah pokok anggur yang benar. Kenapa? Akhirnya, pada saat kita bilang bahwa pada saat kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, apa yang terjadi? Berbuah. Buahnya sedikit atau banyak? Banyak. Amin. Kita mau berbuah banyak, saudara? Siapa di sini yang mau berbuah banyak? Angkat tangannya dulu. Haleluya. Kita mau berbuah banyak, amin. Kita nggak mau tidak berbuah banyak, saudara. Siapa yang nggak bisa diselesaikan? Apa yang nggak bisa diselesaikan sama Tuhan? Semuanya. Tapi memang Tuhan selalu membawa anak-anaknya untuk berlayar terlebih dahulu. Nah, kadang-kadang pada saat berlayar ada angin topan nggak? Ada ombak yang begitu besar. Ada nggak monster yang tiba-tiba keluar dari laut yang begitu mengerikan? Ada, saudara. Tiba-tiba ada hujan badai dan petir yang begitu luar biasa nyambar di sisi perahu kita. Benar? Ada. Tapi banyak anak Tuhan yang mau keluar dari kesulitan itu. Padahal lewat kesulitan itulah Tuhan ngajarin kita bagaimana cara kita untuk punya respon hati yang benar. Untuk punya sikap hatimu yang benar. Gak bisa. Di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah memakai pembenaran dirimu sendiri. Jangan pernah pakai pikiranmu sendiri. Jangan pernah pakai kepintaranmu sendiri. Ambles semuanya. Saya udah ngalamin, saudara. Hancur. Sehancur-hancurnya. Saya bukan cuma menerapkan dalam hidup saya punya anak. Satu, sebagai single mother yang tidak memutuskan untuk menikah lagi. Saya rasa itu bukan suatu hal yang mudah. Memutuskan untuk tetap menjadi hamba Tuhan dan single mother dan tidak menikah lagi. Saya rasa itu keputusan yang gila. Gue harus kayak yang ini bener nih. Gue harus melakukan ini. Kayak Tuhan, aku gak bisa janji ya. Kalau tiba-tiba nanti di depanku ada Hyun Bin gitu, aku gak bisa janji itu Hyun Bin Tuhan gitu. Tapi aku tahu Tuhan, Engkau akan menjamin aku supaya aku bisa punya kekuatan. Bohong, saudara. Kalau seandainya kita, suci, apa segala macem. Tapi bisa. Kalau hidupmu benar-benar 100% kudusnya bukan main, bisa. Sekuat itu Tuhan yang kuatin ya, bukan kita ya. Itu semuanya Tuhan. Jadi tergantung kerjasama kita sama Tuhan. Makanya peperangan kita itu dilakukan oleh diri kita sendiri. Karena medan peperangan itu adalah pikiran. Medan peperangan itu adalah peperangan dengan dirimu sendiri. Bagaimana? Tinggal di dalam Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan, kowe bukan apa-apa. Nggak bisa melakukan apapun juga. Saya nggak bisa ngurus anak tanpa Tuhan. Saya nggak bisa melakukan bisnis tanpa Tuhan. Even saya udah sekolah seminar bisnis berkali-kali. Saya menggunakan kepintaran saya untuk mengatur bisnis saya. Berantakan semuanya. Saya cuma bilang, Tuhan, aku bodoh. Tanpamu aku bodoh, Tuhan. Aku gak punya kepekaan apapun. Tanpamu usahaku sia-sia. Tanpamu aku ngapa-ngapain juga gak ada artinya. Satu hal yang saya pengen share sama saudara. Selama ada Tuhan dalam hidup kita, percaya, kita akan baik-baik aja.
Saya akan baik-baik aja. Kita semua akan baik-baik aja. Banyak orang yang sharing ke saya, aduh Manafa, selama masa pandemi ini kerjaan saya apa segala macam, bla 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 apa segala macam, saya nggak punya kerjaan lagi apa segala macam. Jalan sama Tuhan, lihat bagaimana Tuhan akan memperlihatkan mukjizatnya pada hidup saudara. Lihat bagaimana Tuhan kita begitu hidup untuk memperlihatkan, aku bisa kasih kamu makan, aku bisa menyembuhkan hatimu, aku bisa rubah karaktermu, aku bisa membuat kamu setia. Jadi sekarang yang saya lakukan, saya setia sama siapa? Sama Tuhan. Saya pengen bisa setia sama Tuhan dengan apa yang saya lakukan sekarang. Saya pengen tetap bisa melayani Tuhan walaupun cuma lewat sosial media. Tapi sekali lagi, kita adalah pajangan-pajangannya tuh Tuhan, saudara. Pada saat kita dipajang, apakah pajangan itu terlihat indah, noble, awesome, amazing, berkilau? Itu tergantung bagaimana engkau mengizinkan dirimu untuk menjadi ranting dan Tuhan yang menjadi pokok anggur yang benar. Dan bagaimana kita mengizinkan diri kita untuk berbuah dan buah itu bisa dinikmati banyak orang. Dan bagaimana kita membiarkan pengusahanya untuk mengatur semuanya. Berikutnya saudara, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi orang-orang yang sudah pernah ngalamin Tuhan, kita udah pernah ngalamin Tuhan, lalu kita memutuskan untuk memberontak, kita memutuskan untuk keluar dari firman Tuhan, kita memutuskan untuk tidak lagi bersama Tuhan, kita memutuskan untuk memakai kebenaran diri kita sendiri, kita memutuskan memakai kepintaran kita sendiri, kita memutuskan untuk memakai jalan kita sendiri. Saudara, hidupmu hancur, hidupmu gak ada apa-apanya. Satu, damai sejahteramu hilang. Kedua, kamu tidak punya kepastian dalam hidupmu. Ketiga, hidupmu gak pernah ada goal. Dan kamu tidak akan pernah punya masa depan yang cerah. Karena pembenaran diri sendiri itu menghancurkan. Dan apa yang terjadi? Semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, ranting itu semakin membusuk. Kepekaan kita hilang. Kita tidak bisa lagi melihat Tuhan melatih diri kita. Kita tidak bisa lagi mengambil keputusan sesuai yang Tuhan mau. Kita tidak lagi dengar-dengaran sama Roh Kudus. Kita tidak lagi menjadi peka tapi pekok. Dan akhirnya ranting kita semakin hari semakin membusuk. Akhirnya yang kita beri makan adalah daging kita. Secara dunia menguasai. Pada saat dunia menguasai kita, kita menjadi sama dengan dunia. Dan apa yang terjadi pada saat kita menjadi sama dengan dunia? Kita menjadi ranting yang busuk. Dan apa yang terjadi? Kita harus dipotong. Hilang. Kairosmu sudah lewat. Kairos kita sudah lewat. Makanya ada Tuhan bilang ketok. Pas waktu ketok, siapa kamu? Aku tidak kenal. Enyahlah kamu, hai pembuat keonaran. Kita nggak mau. Jangan sampai itu terjadi. Apapun yang terjadi, peperangan itu ada dalam diri kita. Dan kita sendiri yang bisa berperang. Selanjutnya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini beneran sih saudara. Saya tuh nggak pernah kekurangan sampai detik ini. Puji Tuhan. Sebenarnya kalau saudara lihat, saya juga udah nggak pernah syuting. Terakhir syuting itu film layar lebar
Karena saya memang memutuskan untuk tidak mau syuting stripping, karena nggak mungkin. Saya udah punya perusahaan, saya udah punya kantor, dan saya memang lebih serius ke bisnis. Tapi bukan berarti pada saat saya mempunyai perusahaan itu semuanya baik-baik aja. Di situ tuh saya dilatih sama Tuhan bagaimana saya membangun perusahaan itu sendiri. Karena saya juga nggak kuliah gitu, kuliah saya juga nggak tinggi gitu. Jadi kayak setiap hari saya harus ikut seminar bisnis. Dan kadang-kadang seminar bisnis itu saya terapkan, ada beberapa yang gagal gitu. Apa yang salah? Kadang-kadang saya suka nangis sama Tuhan. Ini gimana sih Tuhan, yang benar tuh gimana? Saya udah kayak gitu, kayaknya udah benar semuanya. Apa yang salah? Yang salah, saya selalu mengandalkan pelajaran yang diajarkan. Bukan berarti pelajarannya nggak benar saudara, pelajarannya benar. Cuman saya terlalu mengandalkan pelajaran yang diberikan kepada coach saya, tapi saya tidak lagi mengandalkan Tuhan. Makanya akhirnya kadang-kadang suka tidak ada ketepatan di dalam di dunia bisnis. Saya benar-benar diuji sekali sama Tuhan di dunia bisnis. Karena saya tidak berencana untuk punya suami yang kaya raya, kata Pak Hotman Paris, ya kan? Kenapa kamu nggak cari yang kaya raya apa segala macam? Saya punya Tuhan, saudara. Tuhan saya kaya raya. Cuman memang kalau hidup sama Tuhan harus mau pakai kapal berlayar. Prosesnya memang haleluya. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang sakitnya memang harus dilewatin. Kalau dibilang nikmat nggak? Kalau sama Tuhan iya kok. It's okay. Selama ada sama Tuhan nggak apa-apa. Nggak enaknya lewatin aja. Tapi kamu akan baik-baik aja. Makanya pas waktu saya aduh Tuhan, luar biasa kayak begini, mesti kayak gimana ya Tuhan? Ini kayak gimana ya Tuhan? Aduh ini gimana ya? Pengeluaran setiap bulan bisa ratusan juta untuk biaya operasional apa segala macam, kondisinya lagi kayak begini apa segala macam bla 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 bla. Tapi begitu saya mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Yang tiba-tiba gitu ya, kayak saya aduh udahlah aku nyerah deh kalau yang ini, ntar dulu deh aku nyerah. Tapi tiba-tiba ada harapan lagi, selalu ada harapan lagi, dan selalu ada harapan lagi. Apalagi yang bakal Tuhan kasih ke depannya, saya mana tahu saudara. Saya juga masih benar-benar diproses sama Tuhan dalam bidang bisnis. Dan yang Kapten Seafood, puji Tuhan luar biasa, karena saya punya partner juga tepat. Partner saya tuh manajer saya, dia tuh pinter. Dan Kapten Seafood itu gila, itu sampai sekarang tuh yang ngantri untuk jadi mitra itu ngantri banyak banget. Dan rata-rata semua mitra omsetnya bagus semuanya. Dan aku bersyukur banget, aku sampai Tuhan, aduh aku tuh ngeri sedep gitu ya, kayak membangun bisnis franchise itu bukan suatu hal yang mudah saudara. Membangun bisnis franchise itu suatu hal yang butuh konsentrasimu untuk ada di situ, ngurusin mitra, ngurusin bahan baku, operasional dan segala macam. Itu di luar kemampuan aku sebagai artis. Dan Tuhan bawa aku di dunia baru, yaitu di dunia usaha kuliner. Dan itu benar-benar aku dilatih sih sama Tuhan. Tapi aku juga dapat partner yang luar biasa, yaitu my best friend Roni. Aku bersyukur banget. Kita lanjut. Pokoknya saudara, jangan pernah tidak melibatkan Tuhan. Kadang-kadang kan orang Kristen itu, ya udah Tuhan cuma di gereja, melibatkan Tuhan kalau ada masalah baru doa. No, libatkan Tuhan dalam kamu mendidik anakmu, libatkan Tuhan dalam kamu membangun usahamu, libatkan Tuhan dalam hal kamu membangun rumah tanggamu, libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Bahkan kamu mau pakai baju apa, libatin Tuhan. Kadang-kadang saya kalau lagi mau meeting besar tuh saya bilang, Tuhan mau pakai baju apa ya? Kamu mau pakai baju apa? Tuhan tuh nggak mau saya neko-neko, nggak pernah mau kalau saya tuh pakai baju terlalu gimana-gimana. Makanya kalau saudara lihat saya bajunya yaitu itu terus.
pakai baju hitam, terus pakai sepatu ya itu, terus pakai tas ya itu, terus ya nggak tahu, karena kayak saya nggak punya keinginan untuk membuat diri saya mewah. Saya nggak punya keinginan untuk membuat diri saya didandani terlalu berlebihan oleh dunia. Saya nggak tahu apakah itu benar atau apakah itu sombong, tapi memang itu. Saya punya perasaan memang seperti itu. Saya memang tidak begitu tertarik dengan mendandani diri saya seperti yang terlalu gimana gitu. Tapi bukan berarti itu salah ya, maksudnya ini buat diri saya sendiri gitu. Karena kayak saya merasa kayak Tuhan tuh suka kayak simple aja gitu, nggak usah terlalu neko-neko, pakai kemeja aja, pakai celana aja cukup. Kamu sudah cukup cantik dengan kalau kamu hidup di dalam aku. Tuhan selalu ngomong kayak gitu. Makanya guys, kita harus punya keintiman, kepekaan, saut-sautan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita peka, dengar-dengaran sama Roh Kudus. Yang terakhir saudara, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi tadi saya ngelihat setiap wawancara saya di YouTube. Wawancara saya banyak banget. Dan saya nggak sadar, karena sebenarnya saya lama ini saya nggak pernah nonton. Saya nggak pernah nonton wawancara saya apa segala macam gitu. Sampai yang nonton bisa sampai 3M, 2M, 1M, 500.000. Saya baru hari ini ngelihat di YouTube semuanya. Dan pas waktu saya melihat itu semuanya, saya lihat komentar-komentar orang semuanya. Waktu saya ngelihat komentar-komentar itu, saya ngelihat, wow, ini toh, Engkau membentuk aku sedemikian rupa untuk ini. Engkau mengikis aku begitu keras selama bertahun-tahun. Engkau menempa aku. Engkau membiarkan aku di badai yang begitu keras, tapi Engkau juga menggandeng Tuhan. Engkau membiarkan aku berjalan di atas api, tapi Engkau juga menari denganku. Engkau membiarkan aku tersandung berjuta kali, tapi Engkau juga memeluk aku. Tapi untuk ini, sampai saya bilang sama Tuhan, aku bilang, Tuhan, begitu saya bangga punya Allah yang begitu luar biasa seperti Engkau. Bagaimana Engkau bisa membentuk seseorang yang begitu bodoh, yang begitu melihat dunia, yang begitu keras kepala, yang begitu bobrok, yang begitu tidak ada bagus-bagusnya sama sekali. Dan Engkau mempertontonkan aku di seluruh Indonesia ini menjadi contoh yang begitu luar biasa. Dan pada saat itu aku cuma bilang sama Tuhan, jangan biarkan saya mempermalukan Engkau. Tadi siang aku cuma berdoa, Tuhan, jangan biarkan saya mempermalukan Engkau. Jangan biarkan hidup saya mempermalukan Engkau. Jangan biarkan hidupku mempermalukan Engkau. Saya mau menjadi ranting itu. Saya menjadi carang itu. Dan biarkan aku mengizinkan Engkau untuk menjadi pengusahanya. Untuk menjadi pokok anggurku.
Kita harus bilang bahwa Tuhan, saya tidak punya kemampuan itu. Saya tidak punya kekuatan itu untuk membiarkan diri saya terus ada di dalam Engkau. Tapi saya tahu anugerah-Mu memampukan untuk kita terus berperang, untuk kita tetap terus ada on track, untuk kita terus bisa melayani-Mu dengan setia. Saya cuma bilang, kalau dulu Engkau melatih aku untuk setia, sekarang pun aku bisa. Aku harus bisa untuk tetap setia sama Engkau. Dan pada saat saya lihat diri saya di setiap wawancara, saya tidak melihat saya hebat. Saya melihat begitu Tuhan yang hebat. Betapa saya punya Tuhan yang bisa merubah saya begitu rupa. Setiap perkataan, setiap ucapan yang disampaikan, yang diarahkan oleh Roh Kudus, yang bahkan itu bisa mampu menjadi obat untuk banyak orang. Saya harap kita semua rindu untuk menjadi ranting yang benar. Saya harap kita rindu untuk bisa berbuah banyak, lebat dan manis. Saya harap kita semuanya rindu untuk menjadi carangnya Tuhan, dan Tuhan menjadi pokok anggur yang benar. Dan saya harap kita semuanya rindu, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk fellowship sederhana ini, tapi luar biasa. Terima kasih untuk jamahan untuk setiap kami. Terima kasih untuk didikan-Mu. Jadilah pokok anggur kami Tuhan. Jadilah pengusahanya Tuhan. Biarkan kami hidup di dalam firman-Mu dan Engkau ada di dalam kami. Ajari kami bagaimana caranya supaya kami bisa berbuah. Dan buah kami banyak. Ajari kami pada saat kami berbuah, kami tahu kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Didik kami Tuhan supaya Kamu mau berperang. Dan paksa diri kami untuk masuk ke dalam rencana-Mu. Paksa kami Tuhan. Paksa kami Tuhan. Paksa kami Tuhan untuk masuk dalam rencana-Mu. Paksa. Kami butuh Engkau paksa Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu yang kadang bebal. Yang kadang kami tidak mau keluar dari zona nyaman kami. Yang kadang-kadang kami terlalu nyaman dengan semua kehidupan kami. Yang kadang-kadang kami malas untuk Kamu proses Tuhan. Kami butuh dicambuk. Kami butuh dicorokin. Kami butuh Kau paksa untuk Kau jebloskan ke dalam destiny-Mu, ke dalam rencana-Mu. Lakukan Tuhan. Jorokkan kami. Paksa dan dorong kami untuk masuk ke dalam rencana-Mu. Agar buah itu banyak. Agar buah itu lebat. Agar buah itu bisa dinikmati oleh banyak jiwa. Dan nama-Mu dipermuliakan. Supaya kerinduan kami hanya menyenangkan hati-Mu. Dan perkenanan-Mu untuk. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kau Bapa yang begitu baik. Jangan biarkan kami lepas Tuhan. Jangan biarkan. Jangan biarkan kami terlepas Tuhan. Ikat kami. Materaikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat di generasi Elia ini Tuhan.
semuanya, biar mereka mengalami Engkau sangat luar biasa. Biar mereka semuanya bisa melewati apapun segalanya proses yang Engkau sedang lakukan dalam hidup mereka. Dan mereka akan bilang, yes Lord, yes. Mari kita hadapi bersama. Mari kita hadapi bersama. Biarkan setiap permasalahan terbentang di depan mata kami, dan kami akan bilang, it's okay. Aku akan jalan bersama Tuhanku yang besar. Aku akan berjalan dan melewati setiap api dan menari di atasnya bersama Tuhan Yesusku yang begitu besar. Kami mau bilang Tuhan, kami mau bilang Tuhan bahwa kami mau berperang untuk setiap kemustahilan, untuk setiap ketidakmungkinan menjadi mungkin. Kami mau menjadi jenderal-jenderalmu. Kami mau menjadi prajurit-prajuritmu yang siap perang kapanpun juga Tuhan. Dan kami akan lantang untuk terus Tuhan, untuk terus kami Tuhan berperang melawan dosa, berperang melawan pembenaran terhadap diri kami sendiri, berperang untuk setiap hal yang tidak Engkau suka Tuhan. Buka Tuhan, buka setiap mata kami, telinga kami, supaya hikmat yang daripadamu turun atas kami semuanya. Dan kami menjadi jenderal-jenderalmu yang luar biasa. Kami tidak akan menjadi orang yang sama. Kami akan menjadi prajurit dan jenderalmu yang luar biasa. Kami akan kokoh, kami akan kuat, kami akan berbuah, kami akan praktek firman Tuhan. Dan semuanya kembali lagi, segala tepuk tangan, sorak-soreh, kami kembalikan ke dalam tangan-Mu, karena kemuliaan hanya milik-Mu. Aku memberkati generasi Elia. Aku memberkati semua jemaat yang ada di sini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menjadi prajurit-prajurit-Mu yang luar biasa. Kami akan lahir lagi. Setiap kami akan menerobos tembok-tembok Yeriko. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau meteraikan segalanya yang terbaik dari-Mu. Proteksi ilahi-Mu atas kami semuanya Tuhan. Api-Mu membakar kami Tuhan, supaya kami terus berapi-api Tuhan. Supaya kami terus Tuhan mau Tuhan memberitakan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memberkati semuanya, memberkati generasi Elia, Hesti, Rinto, Kak Cinta, Elsa, Dwi, dan semuanya Tuhan. Yang semua yang ada di sini. Dalam nama Yesus kami bersepakat hati. Haleluya. Amin. Kak Cinta boleh terusin. Wah, luar biasa. Thank you Sis Nafa untuk khotbah yang luar biasa banget, sampai nangis nih ikutin. Luar biasa ya lawatan Tuhan buat kita semua. Terima kasih Kak Nafa sekali lagi. Tuhan Yesus berkati Kak Nafa, luar biasa. Haleluya. Baik teman-teman, apa masih ada waktu lagi Sis Nafa? Silahkan. Teman-teman yang punya kesaksian atau yang mau minta didoakan lagi ada Sis Nafa, Kak Nafa silakan. Saya tunggu. Teman-teman, kita permalukan iblis karena kesaksian tuh benar-benar Tuhan tuh minta kita bersaksi. Jadi seperti tadi Kak Nafa sampaikan, kita harus jadi saksi di dunia. Kak Nafa dipakai Tuhan di sektor artis untuk membawa banyak jiwa seperti generasi Elia ini karena memang Tuhan punya rencana buat generasi Elia melalui Kak Nafa, luar biasa. Dan teman-teman, kalau memang teman-teman sekarang nih masih diberi kesempatan untuk bersaksi, untuk menyampaikan begitu besar baiknya Tuhan, silakan kami berikan waktu, mungkin. Jangan malu teman-teman, ayo. Atau yang punya pergumulan mau didoakan juga boleh, silakan.
Yang pasti saya mengencourage teman-teman ya. Ini wadah generasi Elia tuh benar-benar untuk kita saling menguatkan. Seperti tadi Kak Nafa bilang, kita harus semakin kuat, semakin merekat sama pokok anggurnya Tuhan. Jadi kalau kita merekat dengan pokok anggur, kita bisa berbuah, kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan seperti kesaksian ini yang mau disampaikan boleh, atau mau kesaksian pujian juga boleh. Ayo ini waktunya teman-teman. Tadi Yang suara pasti di hari-hari. Saya Kak Ya? Cinta. Oh, silakan Sis Enda. Ya, terima kasih buat Kak Nafa. Shalom buat semuanya, sangat diberkati dan sangat menguatkan sekali sharing yang disampaikan Kak Nafa. Tadi sementara Kak Nafa sampaikan, tiba-tiba aku teringat tentang murid-murid Yesus di dalam perahu. Jadi hal ini tuh kemarin saya sama suami sedang sharing juga tentang hal ini. Dan kita tuh kemarin dapatnya ketika Yesus, ketika murid-murid pergi semalaman, tidak mendapatkan apa-apa untuk menjala ikan. Kemudian ketika mereka balik, mereka ketemu dengan Yesus, dan Yesus menyuruh mereka untuk kembali lagi ke seberang. Dan sampai di tengah laut, Yesus menyuruh mereka untuk membuang jala itu. Tapi apa respon mereka? Mereka bilang, tapi guru kita sudah semalaman membuang jaring di sini, kita tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah dari situ ternyata timbul ketidakpercayaan, gitu. Timbul ketidakpercayaan kepada Yesus. Tapi Yesus bilang buang aja gitu. Nah satu hal yang aku mau saksikan di sini bahwa kadang-kala kita tidak bisa menempel dengan ranting karena kita tidak percaya kepada sumbernya gitu. Jadi aku pernah mengalami satu kejadian. Jadi suamiku ini dulu bekerja di sebuah hotel, di sebuah hotel. Kemudian 1 tahun yang lalu diberhentikan karena pandemi kan. Nah terus kita tuh sempat yang wah, kita nanti mau dapat pemasukan dari mana gitu kan? Kita nanti mau gimana ke depannya gitu. Tapi Tuhan tuh sangat baik. Tuhan tuh langsung, kamu jangan takut, masa depan kamu tuh ada di dalam aku gitu. Pandang aja ke depan, percaya saja gitu. Oke, kita jalan. Jadi dulu sementara suami kerja di hotel, kita tuh punya beberapa usaha seperti tadi yang Kak Nafa bilang. Usaha itu kalau tidak didasarkan sama Tuhan, maksudnya kita tidak menyerahkan itu ke Tuhan, maka itu tuh akan sia-sia gitu. Kita tidak bisa menjalankan usaha itu dengan baik. Pasti ada aja itu kegagalan. Nah, dan itu kita alami gitu. Jadi kita berusaha untuk membuka travel gitu. Masa pandemi kan tidak bisa travel dibuka, ditutup semuanya. Terus kita berusaha untuk kita yang tidak punya basic untuk membuat kue, tapi Tuhan tuh membawa kita ke situ gitu. Jadi kita tuh tanpa kita sadari ternyata kita tuh sudah dipersiapkan 4 tahun yang lalu untuk sampai ada di titik yang sekarang, di mana suami di PHK dari tempat kerjanya dia, dan kita tuh Tuhan sudah persiapkan dari 4 tahun yang lalu untuk kita membuat kue, membuat dessert, terus kita jual. Dan itu tuh sekarang ternyata menjadi pendapatan utama kita gitu. Jadi hal yang dulu kita tidak pernah pikirkan, yang kita anggap bahwa itu cuma sampingan gitu kan. Karena kita ada punya karena suami punya pendapatan tetap, punya pekerjaan utama. Jadi kita menganggap bahwa itu cuma sampingan aja gitu. Kita nggak fokus ke situ gitu. Tapi ternyata Tuhan buatnya lain gitu. Ternyata Tuhan bawa kita sekarang ke sini dan itu menjadi pendapatan utama kita. Dan tanpa kita pikirkan, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Dan kita boleh melihat penyertaan Tuhan dalam usaha ini. Jadi ternyata pendapatan kita dalam membuat kue itu melebihi pendapatan suami waktu masih kerja di hotel. Jadi kita kayak terkagum-kagum gitu. Jadi Tuhan tuh membuat sesuatu di luar ekspektasi kita gitu. Kadang kita berpikir bahwa pasti ini udah deh yang terbaik gitu. Ternyata enggak, ada yang lebih baik yang dari Tuhan gitu. Tapi kadang-kala kita tuh susah untuk melepaskan apa yang baik menurut kita
untuk menerima yang lebih baik dari Tuhan gitu. Seperti yang Kak Nafa tadi bilang, karena apa? Karena kita masih mengandalkan kekuatan kita gitu. Kita tidak mau berserah sama Tuhan. Padahal yang dari Tuhan itu pasti selalu yang terbaik. Kita tidak pernah pikirkan itu. Gitu. Jadi itu kesaksian saya dari apa yang Kak Nafa sampaikan, sangat memberkati, sangat menguatkan, dan tiba-tiba saya teringat dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kami. Itu aja sih Kak Cinta, terima kasih. Thank you Kak Enda. Thank you Sis Enda untuk kesaksiannya luar biasa, haleluya. Apa yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah didengar telinga disediakan Tuhan ya untuk orang-anak yang dikasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Sis Enda. Mungkin ada teman-teman lagi? Aku tuh tadi lupa tau gak sih pas Apa? waktu ternyata lampunya nggak nyala. Oh. Makanya gelap kan tadi. Iya tadi gelap bener. Ternyata ininya tuh nggak diginiin, makanya aduh. Tapi Kak Nafa, karena dipenuhi Roh Kudus, jadi tidak gelap, tetap ada. Iya tetap ini kemuliaan itu. Nah terus tadi nggak dengar suaranya kecil, emang kecil ya? Iya tadi ada kayak suara apa gitu, jadi kayak emang kecil suaranya, tapi nggak, kalau kami sih dengar ya, kalau saya dengar. Kalau aku karena pakai headset jelas-jelas aja Kak. Ya mungkin. Iya jelas-jelas. Baik, thank you sekali lagi Sis Enda, luar biasa, sangat-sangat menguatkan nih. Mungkin ada teman-teman lain? Ayo teman-teman, saya tuh main encourage loh setiap teman-teman ini, aduh ini udah benar-benar hari-hari akhir nih, kita kan sudah pernah dengar ya, setiap hamba Tuhan bilang ini hari akhir itu benar-benar membuat kita harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh gitu loh. Benar, saya bersyukur, saya berterima kasih, masih banyak jiwa-jiwa yang setia ke generasi Elia, luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman. Nah kesempatan untuk ibadah ini kita harus juga semakin sungguh-sungguh setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang ini harus benar-benar kita lakukan. Jadi pelaku firman, melekat terus kepada Tuhan, pokok anggurnya. Dan ketiga membawa banyak jiwa, menjadi saksi dunia, itu harus benar-benar kita lakukan dimanapun kita berada. Di pekerjaan kita, di lingkungan kita tuh harus benar-benar, karena waktunya kalau saya bilang sudah tidak lama lagi. Benar-benar teman-teman, dan ini harus benar-benar kita lakukan gitu loh, menjadi saksi dan membawa baik jiwa untuk Tuhan itu harus benar-benar kita lakukan. Pelaku firman itu juga benar-benar harus gitu. Gimana teman-teman yang lain? Kak Mungkin Sinta, ada 2 minggu lagi Kak Sinta yang bawa firman. Saya cuma bilang haleluya. Haleluya, kita doakan. Amin. Ya ampun. Amin. Jangan sama Yesus, Tuhan gerakkan hati Kak Cinta Tuhan. Ya ampun Sis. Mungkin ada yang lain teman-teman? Saya melihat ada banyak yang mau memberi kesaksian ini sepertinya. Ada? Atau ada minta pokok doa sebelum kita tutup ibadah? Sebenarnya sayang ya ditutup ya kalau mungkin ada kesaksian. Kak Cinta boleh kesaksian pujian nggak? Oh boleh, silakan Sis Mary, luar biasa. Boleh, silakan Sis Mary. Ya, judulnya Yesus Jawaban Hidupku ya Kak. Iya, thank you, silakan Sis. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup
penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih, Kak. Terima kasih Mary. Haleluya. Terima kasih Sis Mary. Tuhan Yesus baik. Sungguh luar biasanya Yesus jawaban hidupku. Luar biasa. Thank you sekali lagi Sis Mary. Tuhan berkati. Mungkin ada lagi? Kayaknya nggak ada, Kak. Ya, baik. Kalau nggak ada, kita tutup ya Sis Nafa. Oke. Seperti biasa kok kita tutup. Sebelum kita tutup, kita nyanyi satu pujian ya. Nggak apa-apa ya sih, saya panggil, minta tolong Bang Troy untuk doa berkat selalu. Udah selesai Zoom, jadi saya minta. Baik teman-teman, sekali lagi saya atas nama tim pengurus generasi Elia mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan teman-teman sudah selalu join di ibadah generasi Elia. Kak Nafa juga yang sebagai koordinator generasi Elia juga sangat pasti bersyukur sekali dengan kehadiran teman-teman yang selalu setia di ibadah generasi Elia. Biar kita semakin kuat, semakin melekat pada Tuhan, mau menjadi pelaku firman yang sungguh-sungguh. Dan yang terutama nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Sebelum kita tutup, saya mau nyanyi satu lagu. Saya kok nyanyi lagu ini sudah sedih banget ya. Kita cinta banget sama Tuhan gitu, sampai udah speechless apa yang harus saya lakukan. Kalau lihat baiknya Tuhan buat kita, sayangnya Tuhan buat kita. Jadi lagu ini benar-benar ya, setiap pujian rasanya mau nangis. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Thank you so much Kak Nafa untuk khotbahnya yang luar biasa. Thank you so much. Aduh, luar biasa sampai nangis. Luar biasa hadirat lawatan Tuhan buat kita semua. Luar biasa. Amin. Kita angkat pujian I Love You Lord mungkin teman-teman. Kita siapkan hati. Siapin hati yuk. Nyanyi satu pujian ini. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Sekali lagi katakan, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord, yes Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, yes Lord, in what you hear. Biar manis Tuhan kau dengar. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Ini adalah permohonan kami ya Tuhan, doa kami ya Bapa. Dan juga rasa sayang kami untuk Engkau ya Bapa. Kalau kami masing-masing mau berkata, I love you Lord. Aku mengasihimu Tuhan Yesus.
Aku mencintaimu ya Tuhan Yesus. Dan aku mau mengatakan dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan suaraku Tuhan Yesus, aku mau menyembahmu ya Tuhan Yesus. Aku mau menyanyikan kata-kata dan pujian yang manis untukmu ya Tuhan Yesus. Semanis cintamu kepadaku, selembut kasihmu kepadaku, sehangat cintamu buat kehidupanku ya Tuhan. Karena aku memiliki Bapa Allah yang gak pernah meninggalkan aku barang sedetik pun. I love you Lord. I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. Aku cinta Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap mengasihimu ya Tuhan Yesus. Biar 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, aku tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan membelaku. Tuhan Yesus akan di pihakku. Tuhan Yesus mengasihiku sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu yang keluar ya Tuhan Yesus pada malam hari ini. Untuk setiap renungan yang disampaikan Tuhan Yesus lewat Nafa Urbah Tuhan Yesus. Untuk setiap pujian dan penyembahan Tuhan Yesus. Untuk setiap kata-kata doa, untuk setiap hati yang hari ini Tuhan rasanya bergejolak mau melepaskan rasa cintanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan Engkau tahu Tuhan, begitu banyak orang yang saat ini Engkau jamah Tuhan Yesus. Satu persatu Tuhan Engkau lawat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada perubahan yang luar biasa yang kami rasakan malam hari ini Tuhan Yesus. Yaitu keintiman kami Tuhan semakin kuat Tuhan dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami bisa menghadapi hari-hari di depan kami yang rasanya sulit dan berat. Amin. Karena Tuhan membela kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, hormat kepadamu ya Tuhan Yesus. Kalau malam hari ini Tuhan kami mau menyelesaikan ibadah generasi Elia Tuhan Yesus. Engkau tak akan tinggalkan kami Tuhan. Engkau tinggal dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau urapi kami, Engkau berkati kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus menyertai kita sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, terima kasih teman-teman. Shalom semuanya. Tuhan Yesus Terima kasih Kak Nafa. Terima kasih Kak Nafa, Kak Sinta, Bang Roy, Kak Esti. Terima kasih Kak Nafa. Terima kasih Kak Nafa. Sis Thank Maria. you. Terima kasih. Nika. Terima kasih Mbak Nafa.